hatred. We're in the Great War now. Dinasti Umayyah memerintah dunia Islam dari tahun Antro 901 hingga 750 M. Pusat kekuasaan mereka berada di Damaskus, Suriah. Selama hampir 1 abad, mereka memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol di barat dan India di timur. Namun, di balik kejayaan itu muncul berbagai ketegangan dan ketidakpuasan. Dominasi keluarga Quraisy dan Arab, kekuasaan politik dan militer sangat didominasi oleh kaum Quraisy dari suku Umayyah. Bangsa Arab diberi keistimewaan, sementara non-Arab, Mawali, sering diperlakukan sebagai warga kelas 2. Kesenjangan ini menimbulkan kekecewaan, terutama di kalangan masyarakat Persia dan pendukung Ahlul Bait. Kritik terhadap gaya hidup dan kepemimpinan. Beberapa khalifah Umayyah dinilai hidup mewah, menjauh dari nilai-nilai Islam awal. Pemerintahan mereka juga dianggap terlalu sentralistik dan otoriter. Kritik muncul dari kalangan ulama, kaum Syiah, dan oposisi politik lainnya. Gerakan rahasia keturunan Abbas bin Abdul Muththalib. Keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad, membangun gerakan bawah tanah yang rapi. Mereka menjalin hubungan kuat dengan kelompok Syiah dan Mawali di wilayah Khurasan, Iran Timur. Gerakan ini dikenal dengan nama Daulah Abbasiyah. Pemberontakan besar di Khurasan. Di bawah kepemimpinan Abu Muslim Al-Khurasani, pasukan revolusioner mulai bergerak. Rakyat yang kecewa mendukung perubahan. Abu Muslim menjadi tokoh kunci dalam menggulingkan kekuasaan Umayyah. Kejatuhan dinasti Umayyah. Pada tahun 750 M, dalam Perang Zab di Irak, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Khalifah Marwan Durkula, khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Marwan terbunuh, dan Damaskus jatuh ke tangan Abbasiyah. Kekuasaan pun berpindah ke tangan keluarga Abbas. Ibu kota dipindahkan ke Baghdad, yang menjadi pusat peradaban dunia Islam. Kesimpulan gugurnya dinasti Umayyah bukan semata karena kekuatan militer lawan, tetapi karena akumulasi krisis sosial, ketidakadilan politik, dan kebangkitan kekuatan baru yang lebih mewakili aspirasi umat Islam saat itu. Dinasti Umayyah mengubah bentuk kepemimpinan Islam dari sistem khilafah yang bersifat syura, musyawarah, menjadi sistem monarki herediter, yaitu kekuasaan yang diwariskan dalam satu keluarga. Hal ini dimulai sejak penunjukan Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah menggantikan ayahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menandai awal dari dinasti dalam sejarah Islam. Model ini sangat berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah dan pertimbangan umat. Di bawah Umayyah, kekuasaan tidak lagi berdasarkan kelayakan atau keutamaan agama, melainkan silsilah dan loyalitas politik. Khalifah diperlakukan seperti raja. Mereka memiliki istana megah, pasukan pengawal pribadi, dan simbol-simbol kekuasaan yang menyerupai kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang lebih mencolok lagi, pemerintahan Umayyah sangat berorientasi pada supremasi etnis Arab. Mereka memandang suku Quraisy, khususnya Bani Umayyah, sebagai pihak paling layak memimpin. Kaum Arab diberi hak-hak istimewa dalam politik, ekonomi, dan militer. Mereka mendominasi jabatan penting dan menjadi penguasa di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Sebaliknya, kaum Mawali, yaitu orang non-Arab yang masuk Islam seperti bangsa Persia, Kurdi, Berber, dan lainnya, seringkali hanya diperlakukan sebagai Muslim kelas 2. Mereka tetap dikenakan pajak, jizyah, yang seharusnya hanya berlaku untuk non-Muslim, tidak mendapat posisi strategis, dan dipinggirkan dalam struktur sosial. Hal ini menimbulkan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang semakin meluas, terutama di kawasan timur seperti Khurasan dan Irak. Kebijakan yang diskriminatif ini akhirnya mendorong munculnya gerakan-gerakan anti-Umayyah, yang sebagian besar justru dipelopori oleh kaum Mawali dan kelompok yang setia kepada Ahlul Bait. Ketidakadilan sistemik ini menjadi bahan bakar utama dalam pemberontakan yang akan melahirkan dinasti Abbasiyah.
Kelompok Mawali, yaitu kaum muslim non-Arab yang berasal dari berbagai etnis seperti Persia, Kurdi, Berber, dan lainnya, mengalami diskriminasi sistemik di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Meskipun mereka telah memeluk Islam dan ikut berkontribusi dalam penyebaran agama serta ekspansi wilayah Islam, status mereka tidak pernah benar-benar diakui secara setara oleh elit penguasa Arab. Di bidang politik, kaum Mawali nyaris tidak memiliki peluang untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Hampir semua jabatan administratif, militer, dan pengelolaan pajak hanya diberikan kepada orang-orang Arab, khususnya dari suku Quraisy. Mawali dianggap tidak layak memimpin karena mereka bukan keturunan bangsa Arab. Di bidang ekonomi, ketimpangan semakin terasa. Meskipun telah memeluk Islam, banyak dari mereka yang tetap diwajibkan membayar jizyah, pajak kepala. Padahal jizyah seharusnya hanya berlaku bagi non-muslim. Diskriminasi ini sangat mencolok dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat persamaan Islam, yang mengajarkan bahwa semua muslim itu bersaudara tanpa memandang asal-usul suku dan bangsa. Dari sisi sosial, kaum Mawali sering dianggap kelas 2. Mereka tidak hanya dijauhkan dari kekuasaan, tapi juga dari pusat-pusat keilmuan dan pendidikan Islam. Di banyak kota besar, mereka hidup di pinggiran, dijauhi dari struktur sosial utama yang dikuasai oleh kaum Arab. Mereka diperlakukan bukan sebagai bagian dari umat Islam yang sejajar, tetapi seperti rakyat biasa yang tunduk pada elit penguasa. Kaum Persia menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan diskriminatif ini. Padahal, Persia adalah negeri besar dengan tradisi intelektual dan administrasi yang tinggi. Rasa frustrasi yang terakumulasi di kalangan Mawali Persia menjadi salah satu kekuatan besar yang kemudian mendorong lahirnya revolusi yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Ajaran Islam sejak awal datang membawa misi kesetaraan dan persatuan umat manusia. Dalam pandangan Islam, tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, kulit putih atau hitam, kecuali berdasarkan ketakwaan. Prinsip ini ditegaskan langsung oleh Nabi Muhammad dalam khutbah terakhir beliau di Padang Arafah, yang menolak segala bentuk kesombongan etnis dan menegaskan bahwa semua manusia berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Namun, ketika kekuasaan berada di tangan dinasti Umayyah, prinsip ini mulai tergeser oleh kepentingan politik dan etnisitas. Dalam praktik pemerintahan sehari-hari, orang Arab, terutama dari suku Quraisy, diutamakan dalam segala hal, mulai dari penunjukan pejabat, distribusi harta rampasan perang, hingga perlakuan hukum dan sosial. Sementara itu, kaum non-Arab, Mawali Syah, meskipun telah memeluk Islam, sering dipandang rendah dan dijauhkan dari posisi kekuasaan. Ironisnya, Islam yang seharusnya menjadi agama penyatu berbagai bangsa dan suku, justru dijadikan alat untuk memperkuat dominasi Arab oleh penguasa Umayyah. Ketimpangan ini melahirkan rasa ketidakpuasan yang mendalam, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi Muslim non-Arab yang besar seperti Persia, Khurasan, dan Asia Tengah. Akibatnya, muncul gerakan-gerakan bawah tanah yang menuntut keadilan, persamaan, dan kembalinya pemerintahan kepada prinsip Islam sejati yang tidak membedakan umat berdasarkan ras atau keturunan. Ketidakadilan ini menjadi salah satu penyebab utama lahirnya gelombang besar perubahan yang akhirnya menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah dan membuka jalan bagi berdirinya dinasti Abbasiyah. Salah satu faktor paling mencolok yang menyebabkan keresahan di masa dinasti Umayyah adalah perlakuan yang tidak adil terhadap kaum Mawali, yaitu para Muslim non-Arab yang telah memeluk Islam, terutama dari kalangan bangsa Persia, Kurdi, Berber, dan suku-suku lain di luar Jazirah Arab. Secara teologis, Islam memandang semua Muslim sebagai umat yang satu, tanpa membedakan warna kulit, suku, atau asal bangsa. Namun, idealisme itu berubah menjadi ketimpangan nyata di bawah kekuasaan Umayyah. Kaum Mawali seringkali diperlakukan seperti warga kelas 2. Meski mereka telah mengucapkan syahadat dan menjalani kehidupan sebagai Muslim taat, status sosial mereka tidak setara dengan Muslim Arab. Salah satu bentuk diskriminasi yang paling menyakitkan adalah dalam hal perpajakan. Mereka dikenai pajak yang lebih tinggi, bahkan dalam beberapa wilayah tetap dipaksa membayar jizyah, yakni pajak khusus non-Muslim, padahal secara hukum Islam mereka tidak lagi wajib membayarnya. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan ekonomi struktural,
yang menambah penderitaan kaum Mawali dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam bidang sosial dan politik, kaum Mawali tidak memiliki akses yang sama. Mereka jarang dilibatkan dalam pemerintahan, tidak diberi tempat dalam angkatan bersenjata, dan hampir tidak pernah dipercaya untuk memegang jabatan penting, baik di pusat maupun di daerah. Sementara itu, posisi-posisi strategis lebih banyak didominasi oleh orang Arab dari kalangan elit Quraisy, terutama keluarga dekat khalifah. Diskriminasi ini berdampak lebih luas dari sekadar ketimpangan sosial. Ia menciptakan jurang kebencian dan kekecewaan yang mendalam. Bangsa Persia yang dulunya adalah penjaga peradaban besar di bawah Kekaisaran Sasania, kini harus menerima kenyataan menjadi rakyat kelas bawah dalam sistem Islam yang seharusnya menjunjung keadilan dan persamaan. Rasa frustasi itu tumbuh dari waktu ke waktu, berubah menjadi api perlawanan yang tersembunyi. Di berbagai daerah timur kekuasaan Islam, khususnya di wilayah Khurasan, ketidakpuasan ini mulai menjelma menjadi gerakan yang lebih terorganisir. Kaum Mawali di sana mulai melihat harapan baru dalam kelompok Abbasiyah yang menjanjikan pemulihan prinsip Islam yang sejati, bahwa semua Muslim adalah bersaudara dan semua umat layak mendapatkan keadilan tanpa memandang asal-usul. Gerakan ini semakin menguat seiring masuknya tokoh-tokoh penting seperti Abu Muslim Al-Khurasani yang mampu membangkitkan semangat revolusi di kalangan masyarakat tertindas. Dengan semangat kesetaraan, keadilan, dan anti-diskriminasi, gerakan Abbasiyah menjadi suara perubahan yang menjanjikan tatanan baru yang lebih inklusif. Akhirnya, ketidakadilan terhadap kaum Mawali bukan hanya menjadi isu lokal, tapi berkembang menjadi simbol kegagalan dinasti Umayyah dalam menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Dan dari kegagalan itu, lahirlah gelombang besar revolusi yang akan mengguncang dunia Islam dan mengakhiri masa kekuasaan Umayyah yang telah berdiri selama hampir 1 abad. Kaum Mawali, yang selama ini merasa terpinggirkan dan dizalimi di bawah kekuasaan Umayyah, akhirnya menjadi tulang punggung utama gerakan perlawanan. Kekecewaan mereka terhadap diskriminasi sistemik yang berlangsung selama puluhan tahun berubah menjadi semangat untuk mengubah nasib dan memperjuangkan sistem yang lebih adil. Di tengah kegelisahan itu, gerakan Abbasiyah hadir sebagai harapan baru. Tidak seperti penguasa Umayyah yang cenderung elitis dan eksklusif, Abbasiyah menyampaikan janji tentang keadilan universal, di mana tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, antara Quraisy dan Mawali'ah, selama sama-sama beriman dan bertakwa. Gerakan ini berakar kuat di wilayah timur, khususnya di Khurasan, sebuah daerah yang dihuni mayoritas non-Arab dan menjadi tempat di mana keresahan sosial telah lama terpendam. Disinilah ide-ide perlawanan mulai tumbuh dan dikembangkan secara sistematis. Bagi kaum Mawal, dukungan terhadap Abbasiyah bukan sekadar pilihan politik, tetapi juga bentuk perjuangan moral dan spiritual untuk mengembalikan prinsip Islam kepada nilai-nilai awalnya. Tauhid, kesetaraan, dan keadilan. Mereka bukan hanya menjadi pengikut, tapi juga penggerak utama revolusi. Sebagian besar tentara, intelijen, dan penghubung gerakan bawah tanah Abbasiyah berasal dari kalangan Mawali. Keterlibatan mereka yang begitu masif memberikan daya dorong besar bagi keberhasilan pemberontakan. Tanpa dukungan dari kaum Mawali, revolusi Abbasiyah mungkin hanya akan menjadi gerakan kecil yang mudah dipadamkan oleh kekuatan militer Umayyah. Dengan menjadikan mereka sebagai bagian dari perjuangan, Abbasiyah berhasil menciptakan koalisi kekuatan baru, lebih inklusif, lebih luas, dan lebih kuat, yang pada akhirnya menggulingkan dinasti Umayyah dan membuka lembaran baru dalam sejarah kekhalifahan Islam. Banyak umat Islam pada masa itu mulai merasa kecewa dan gusar terhadap perilaku para penguasa dinasti Umayyah, terutama terkait gaya hidup khalifah yang semakin menjauh dari nilai-nilai kesederhanaan Islam. Di berbagai kota besar, tersebar kabar tentang kemewahan istana, pesta-pesta megah, perhiasan emas, dan kemegahan bangunan-bangunan kekuasaan yang menjadi simbol keangkuhan kekhalifahan. Khalifah-khalifah Umayyah dianggap telah berubah menjadi penguasa duniawi yang lebih menyerupai raja-raja Romawi dan Persia ketimbang pemimpin umat Islam yang seharusnya hidup dalam kesederhanaan, keadilan, dan ketakwaan. Gambaran pemimpin yang dahulu sangat dekat dengan rakyat, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang berjalan tanpa pengawal dan makan bersama rakyat kecil,
kini seolah hanya menjadi cerita masa lalu. Sebaliknya, para khalifah Umayyah tampak berjarak, eksklusif, dan lebih sibuk mengurus politik serta perluasan wilayah dibanding menegakkan keadilan sosial. Kondisi ini semakin memperparah ketegangan antara istana dan rakyat, terutama di kalangan ulama, fuqaha, dan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang murni. Banyak yang mulai menganggap bahwa legitimasi moral Umayyah sebagai pewaris Rasulullah telah pudar, karena lebih sibuk dengan kekuasaan dan kekayaan duniawi daripada menjadi pelayan umat. Dari kekecewaan inilah lahir keinginan kuat di tengah masyarakat untuk mengganti sistem yang korup dengan tatanan baru yang lebih bersih dan adil. Dan di tengah keresahan itu, gerakan Abbasiyah muncul sebagai alternatif, membawa janji perubahan dan pemulihan terhadap nilai-nilai Islam yang telah lama dilupakan oleh penguasa. Di tengah kemegahan istana-istana Umayyah dan kejayaan politik mereka, muncul suara-suara lirih yang mempertanyakan arah kekuasaan umat Islam. Suara-suara ini datang bukan dari kalangan pemberontak semata, melainkan dari ulama, para ahli fikih, dan kaum intelektual Muslim yang peduli terhadap keutuhan ajaran Islam. Mereka melihat bahwa konsep khilafah, yang sejatinya adalah amanah kepemimpinan spiritual dan moral atas umat, telah menyimpang menjadi kekuasaan dinasti yang diwariskan secara turun-temurun. Alih-alih menjadi pelayan umat, khalifah kini lebih sering diposisikan layaknya raja dengan kuasa mutlak, yang gemerlap dengan kemewahan dan kemegahan dunia. Semangat keadilan dan kesetaraan yang pernah ditegakkan oleh Khulafaur Rasyidin perlahan memudar. Sistem politik bergeser dari syura, musyawarah, menjadi nepotisme, dari keterbukaan menjadi kediktatoran. Mereka yang mengkritik dianggap musuh negara, sementara rakyat biasa tidak lagi memiliki suara dalam urusan pemerintahan. Banyak ulama melihat ini sebagai bentuk penyimpangan serius. Mereka menyampaikan dalam majelis-majelis ilmu dan khutbah-khutbahnya bahwa khilafah bukanlah alat untuk menindas, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan Allah di muka bumi. Namun suara-suara mereka seringkali dibungkam, beberapa dipenjara, yang lain diasingkan, dan sebagian bahkan dihukum mati. Penguasa tidak lagi melihat ilmu sebagai penerang, tapi sebagai ancaman terhadap legitimasi mereka. Situasi ini memperkuat keyakinan sebagian kelompok bahwa dinasti Umayyah telah kehilangan ruh Islam yang murni. Mereka percaya bahwa hanya dengan menggulingkan kekuasaan ini dan menggantinya dengan pemerintahan baru yang lebih adil, maka nilai-nilai Islam sejati dapat ditegakkan kembali. Dari sinilah mulai bermunculan jaringan dakwah bawah tanah. Sebagian di antaranya dilakukan secara rahasia di wilayah timur kekuasaan Islam. Nama keluarga Abbasiyah pun mulai disebut-sebut sebagai harapan baru, karena mengklaim masih memiliki hubungan darah langsung dengan Nabi Muhammad, dan berjanji akan menegakkan khilafah berdasarkan prinsip tauhid dan keadilan. Gerakan ini perlahan tumbuh menjadi kekuatan yang tak bisa lagi diabaikan. Sebab di baliknya, ada rasa kecewa yang terpendam, harapan yang tertahan, dan semangat perubahan yang membara di dada kaum tertindas, ulama jujur, dan masyarakat yang merindukan kepemimpinan yang benar-benar membawa rahmat bagi semesta alam. Tragedi Karbala pada tahun 680 M menjadi salah satu titik paling kelam dalam sejarah Islam awal. Di padang tandus Karbala, cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, bersama keluarga dan pengikutnya, dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, khalifah dari dinasti Umayyah. Peristiwa ini bukan hanya menyisakan luka mendalam dalam sejarah Islam, tapi juga menjadi lambang ketidakadilan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi yang dimuliakan. Karbala bukan sekadar peristiwa tragis. Ia menjadi simbol perjuangan melawan tirani, serta api yang terus menyala dalam ingatan umat Islam, terutama di kalangan Syiah dan para pecinta Ahlul Bait. Setiap tahun, jutaan orang mengenang peristiwa ini sebagai bentuk protes spiritual terhadap kekuasaan zalim dan pembelaan terhadap kebenaran yang terinjak. Di tengah ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah, peristiwa Karbala sering dijadikan bahan bakar emosional dan spiritual untuk membangkitkan semangat perlawanan. Kaum Syiah, yang menganggap Ali dan keturunannya sebagai pemimpin sah umat Islam, semakin marah dan kecewa terhadap kekuasaan Umayyah. Sementara itu, banyak umat Islam dari golongan lain, bahkan dari kalangan Sunni, juga mengutuk keras pembantaian ini. Ketidakadilan terhadap keturunan Nabi semakin membuka mata umat.
Nama-nama besar seperti Zainul Abidin, Muhammad Al-Baqir, dan Ja'far Ash-Shadiq, semua keturunan Ali bin Abi Thalib, menjadi simbol keilmuan dan keteguhan moral, sekaligus sasaran kecurigaan dan pengawasan dari penguasa Umayyah. Gerakan rahasia yang menjanjikan pembelaan terhadap Ahlul Bait pun bermunculan. Sebagian besar kelompok ini kemudian bergabung atau mendukung misi politik Abbasiyah karena mengusung janji penegakan keadilan untuk Ahlul Bait dan penggulingan kekuasaan yang dianggap tidak sah. Dengan demikian, tragedi Karbala tidak pernah benar-benar berakhir. Ia menjadi memori yang menggerakkan umat, memperkuat narasi anti-Umayyah, dan menjadi senjata ideologis yang tajam dalam mengguncang legitimasi kekuasaan yang ada. Bagi banyak orang, menggulingkan Umayyah berarti membela kehormatan keluarga Nabi, menuntut balas atas darah yang tumpah, dan menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan dalam Islam. Di tengah ketegangan politik dan kekecewaan umat terhadap dinasti Umayyah, muncul sebuah gerakan bawah tanah yang disusun dengan rapi dan penuh perhitungan. Gerakan ini tidak dibentuk oleh sembarang tokoh, melainkan oleh keturunan dari Abbas bin Abdul Muththalib, paman Nabi Muhammad, yang kemudian dikenal sebagai Bani Abbas. Mereka mengklaim memiliki kedekatan darah dengan Rasulullah, serta membawa janji perubahan dan keadilan yang lebih merata bagi seluruh umat Islam, baik Arab maupun non-Arab. Gerakan ini secara diam-diam mulai menyusun kekuatan dari wilayah Khurasan, sebuah kawasan strategis yang kini mencakup bagian timur Iran, Turkmenistan, dan Afghanistan. Mengapa Khurasan? Wilayah ini memiliki posisi geografis yang jauh dari pusat kekuasaan Umayyah di Damaskus, namun kaya akan potensi. Penduduknya kuat, memiliki tradisi militer, dan sebagian besar adalah kaum Mawali'i, non-Arab Muslim, yang merasa didiskriminasi oleh penguasa Umayyah. Disinilah Abu Muslim Al-Khurasani muncul sebagai tokoh sentral yang karismatik. Ia berhasil membakar semangat rakyat Khurasan dengan pidato-pidato yang memadukan sentimen agama, keadilan sosial, dan pembelaan terhadap keluarga Nabi. Ia mengorganisir pasukan dan menyebarkan propaganda yang sangat terorganisir, dengan lambang bendera hitam sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman. Gerakan ini berjalan secara rahasia selama bertahun-tahun. Mereka membentuk jaringan luas yang terdiri dari ulama, aktivis, pemuda, dan tentara bayaran. Setiap aktivitas dilakukan dengan sandi dan kode khusus, menyusup ke pusat-pusat masyarakat, dan secara perlahan menciptakan simpati serta dukungan di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Mereka tidak hanya menjual janji revolusi. Bani Abbas membangun narasi besar tentang restorasi Islam sejati, yaitu mengembalikan kekuasaan kepada orang-orang yang layak, yakni keluarga Nabi, dan mengakhiri kekuasaan yang hanya berpihak pada segelintir elit Arab. Dan dari Khurasan inilah, gelombang besar revolusi Abbasiyah mulai bergerak, mengguncang struktur kekuasaan Umayyah yang selama puluhan tahun terlihat tak tergoyahkan. Dalam menyusun strategi perjuangan, Bani Abbas sangat cermat membaca situasi sosial politik umat Islam kala itu. Mereka tidak hanya mengandalkan silsilah dan nama besar keluarga, tetapi juga memanfaatkan gelombang kekecewaan yang meluas di tengah masyarakat. Kemarahan terhadap ketidakadilan penguasa Umayyah, yang dinilai lebih mementingkan kekuasaan Arab dan gaya hidup istana, menjadi bahan bakar utama bagi gerakan ini. Kaum Mawali, para ulama yang tertindas, serta mereka yang masih menyimpan luka sejarah seperti tragedi Karbala, menjadi kelompok paling mudah dirangkul. Bani Abbas mengangkat sebuah slogan yang sangat kuat secara emosional dan spiritual. Kepemimpinan harus dikembalikan kepada keluarga Nabi. Slogan ini tidak hanya menyentuh rasa cinta umat kepada Rasulullah, tetapi juga menjadi pukulan telak terhadap legitimasi dinasti Umayyah yang berasal dari klan Bani Umayyah, kelompok yang pernah menjadi musuh utama Islam di masa awal dakwah. Dengan mengusung pesan bahwa kekuasaan harus kembali ke tangan yang suci dan berhak, gerakan ini berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat, baik yang religius, yang tertindas, maupun yang haus perubahan, di bawah satu panji perjuangan. Slogan tersebut tidak hanya dikumandangkan di masjid dan pasar, tapi juga disebarkan dalam bentuk surat rahasia, simbol-simbol visual, dan bisikan-bisikan yang menyulut semangat perlawanan. Semangat membela Ahlul Bait dijadikan identitas gerakan,
Meski pada praktiknya, Bani Abbas juga memiliki kepentingan politik tersendiri. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, api revolusi itu mulai membesar, membakar eksistensi Umayyah yang selama ini tampak kokoh dari luar, tapi rapuh dari dalam. Dalam menyusun strategi perjuangan, Bani Abbas sangat cermat membaca situasi sosial politik umat Islam kala itu. Mereka tidak hanya mengandalkan silsilah dan nama besar keluarga, tetapi juga memanfaatkan gelombang kekecewaan yang meluas di tengah masyarakat. Kemarahan terhadap ketidakadilan penguasa Umayyah, yang dinilai lebih mementingkan kekuasaan Arab dan gaya hidup istana, menjadi bahan bakar utama bagi gerakan ini. Kaum Mawali, para ulama yang tertindas, serta mereka yang masih menyimpan luka sejarah seperti tragedi Karbala, menjadi kelompok paling mudah dirangkul. Bani Abbas mengangkat sebuah slogan yang sangat kuat secara emosional dan spiritual. Kepemimpinan harus dikembalikan kepada keluarga Nabi. Slogan ini tidak hanya menyentuh rasa cinta umat kepada Rasulullah, tetapi juga menjadi pukulan telak terhadap legitimasi dinasti Umayyah yang berasal dari klan Bani Umayyah, kelompok yang pernah menjadi musuh utama Islam di masa awal dakwah. Dengan mengusung pesan bahwa kekuasaan harus kembali ke tangan yang suci dan berhak, gerakan ini berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat, baik yang religius, yang tertindas, maupun yang haus perubahan, di bawah satu panji perjuangan. Slogan tersebut tidak hanya dikumandangkan di masjid dan pasar, tapi juga disebarkan dalam bentuk surat rahasia, simbol-simbol visual, dan bisikan-bisikan yang menyulut semangat perlawanan. Semangat membela Ahlul Bait dijadikan identitas gerakan. Meski pada praktiknya, Bani Abbas juga memiliki kepentingan politik tersendiri. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, api revolusi itu mulai membesar, membakar eksistensi Umayyah yang selama ini tampak kokoh dari luar, tapi rapuh dari dalam. Gerakan rahasia yang dipelopori oleh Bani Abbas ternyata tidak berjalan sendirian. Perlahan tapi pasti, dukungan mulai mengalir dari berbagai kelompok yang selama ini merasa terpinggirkan di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Di barisan paling depan yang memberikan simpati dan dukungan adalah kelompok Syiah, khususnya mereka yang masih menyimpan dendam dan luka sejarah atas tragedi pembunuhan Husain bin Ali di Karbala. Bagi mereka, seruan kepemimpinan harus kembali ke keluarga Nabi terdengar seperti pemenuhan atas janji keadilan yang selama ini mereka tunggu. Meskipun Bani Abbas bukan bagian dari keturunan Ali bin Abi Thalib, namun narasi perjuangan untuk membela Ahlul Bait berhasil menyentuh hati para pendukung Syiah. Selain Syiah, kaum Mawali, yakni para Muslim non-Arab seperti Persia dan orang-orang dari wilayah Timur Islam, juga memberikan dukungan besar. Selama masa Umayyah, mereka mengalami perlakuan diskriminatif, baik dalam bidang ekonomi, militer, maupun pemerintahan. Mereka merasa diperlakukan sebagai Muslim kelas 2, meskipun telah memeluk Islam dan ikut berjuang dalam penyebarannya. Bani Abbas menjanjikan perubahan. Mereka menyuarakan keadilan sosial dan persamaan derajat umat Islam tanpa memandang etnis, dan janji itu menjadi harapan baru bagi kaum Mawalu. Dukungan dari Syiah yang emosional dan Mawalu yang terorganisir membuat gerakan ini tumbuh dengan cepat dan kuat. Gerakan yang awalnya tersembunyi kini mulai berubah menjadi kekuatan nyata yang siap mengguncang kekuasaan Umayyah dari akarnya. Di balik keberhasilan gerakan revolusi Abbasiyah, terdapat sosok kunci yang memainkan peran penting di lapangan, Abu Muslim al-Khurasani. Ia bukan berasal dari keluarga Abbasiyah, melainkan seorang Mawali dari wilayah Khurasan, sekarang Iran Timur dan Afghanistan Barat, namun memiliki karisma dan kemampuan militer serta politik yang luar biasa. Abu Muslim menjadi panglima utama gerakan bawah tanah yang selama bertahun-tahun telah membangun kekuatan di Khurasan, daerah yang dikenal sebagai wilayah yang paling resisten terhadap dominasi Umayyah. Dengan dukungan luas dari rakyat Khurasan, baik Syiah, Mawali, maupun kaum oposisi lainnya, Abu Muslim berhasil mengorganisir kekuatan militer yang solid dan loyal. Gerakannya bukan hanya pemberontakan kecil, tetapi benar-benar menyasar jantung kekuasaan dinasti Umayyah. Dengan strategi yang terarah dan semangat revolusioner yang membara, pasukan Abbasiyah mulai melakukan penaklukan kota demi kota, melemahkan garnisun Umayyah, dan memperluas pengaruhnya ke arah barat. Puncaknya terjadi saat mereka mengarahkan kekuatan menuju wilayah barat Irak dan Syam, wilayah inti kekuasaan Umayyah.
Pertempuran penentu pun terjadi, dan kekuatan militer Umayyah yang selama ini dianggap tak tergoyahkan mulai runtuh oleh tekanan dari dalam dan luar. Abu Muslim bukan hanya seorang komandan militer, tetapi juga simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan yang dirasakan rakyat di bawah kekuasaan Umayyah. Dialah motor penggerak revolusi Abbasiyah yang mengantarkan mereka menuju kemenangan bersejarah. Tahun 750 M menandai sebuah peristiwa besar yang mengguncang fondasi kekuasaan Islam saat itu. Di sebuah lokasi strategis di utara Irak, tepatnya di tepi Sungai Zab besar, dua kekuatan besar bertemu dalam pertempuran berdarah. Pasukan dinasti Umayyah di bawah komando Khalifah Marwan II berhadapan dengan pasukan revolusioner dari gerakan Abbasiyah yang telah lama menanti momentum untuk menggulingkan penguasa lama. Pertempuran ini bukan sekadar konflik antara dua kelompok politik. Ia mencerminkan akumulasi kemarahan rakyat, kekecewaan kaum non-Arab, serta semangat kebangkitan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan selama masa kekuasaan Umayyah. Pasukan Abbasiyah datang dengan kekuatan penuh. Mereka bukan hanya berbekal senjata dan jumlah, tetapi juga dukungan moral dari rakyat yang mendambakan perubahan. Di sisi lain, pasukan Umayyah mulai kehilangan semangat dan legitimasi. Kekalahan demi kekalahan sebelumnya telah mengikis kepercayaan diri mereka. Pertempuran berlangsung sengit. Tanah di sekitar Sungai Zab berubah menjadi ladang darah ketika dua pasukan bentrok dengan semangat bertahan dan menggulingkan. Namun perlahan, jelas terlihat bahwa timbangan kemenangan condong kepada pasukan Abbasiyah. Strategi militer yang matang, semangat juang tinggi, serta keretakan internal dalam tubuh Umayyah membuat mereka tak mampu bertahan lama. Khalifah Marwan II akhirnya melarikan diri ke Mesir dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan diri dan kekuasaannya. Namun, di sana ia ditemukan dan dibunuh. Kematian Marwan II menjadi titik akhir resmi dari dinasti Umayyah, menutup babak kekhalifahan Arab yang didominasi keluarga Bani Umayyah selama hampir 1 abad. Kemenangan Abbasiyah di pertempuran Zab bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan ideologis dan simbolik. Gerakan yang selama ini berjalan di bawah tanah akhirnya bangkit ke permukaan, mengambil alih kendali umat Islam dan mendirikan dinasti Abbasiyah, yang kelak membawa pusat kekhalifahan ke Baghdad dan membuka babak baru dalam sejarah Islam, era yang dikenal sebagai zaman keemasan peradaban Islam. Khalifah Marwan bin Muhammad, atau lebih dikenal sebagai Marwan II, adalah pemegang tampuk kekuasaan terakhir dari dinasti Umayyah yang berkuasa di Damaskus sejak tahun 641 M. Ia mewarisi sebuah kekuasaan yang sudah rapuh, dipenuhi pemberontakan, ketidakpuasan rakyat, konflik sektarian, dan ketegangan antara Arab dan non-Arab. Meskipun dikenal sebagai sosok yang cakap secara militer, Marwan II naik takhta di masa-masa penuh gejolak, ketika fondasi kekuasaan Umayyah sudah mulai runtuh dari dalam. Setelah kekalahan telak dalam pertempuran Zab tahun 750 M, sebuah pertempuran besar yang menentukan nasib kekhalifahan Umayyah, Marwan II mencoba menyelamatkan diri dan menyusun kekuatan baru. Ia mundur dengan cepat ke arah barat, melintasi Irak dan Suriah menuju Mesir, salah satu provinsi penting dan kaya yang diharapkan bisa menjadi tempat bertahan dan membangun kembali loyalitas pasukan. Namun harapan itu sirna. Pasukan revolusioner dari gerakan Abbasiyah, yang sejak awal telah menargetkan penghapusan kekuasaan Bani Umayyah, terus memburunya tanpa henti. Marwan II akhirnya tertangkap di Fustat, Mesir. Di sana ia dibunuh secara tragis, mengakhiri riwayat seorang penguasa sekaligus menandai titik final dari eksistensi kekuasaan Umayyah secara resmi. Dengan kematian Marwan II, tirai kekuasaan Umayyah di Timur Tengah ditutup. Keluarganya tercerai-berai, sebagian besar terbunuh, dan hanya satu di antara mereka, Abdurrahman Ad-Dakhil, yang berhasil melarikan diri ke wilayah Andalusia, Spanyol, tempat ia mendirikan dinasti Umayyah versi baru yang terpisah dari pusat kekhalifahan di timur. Runtuhnya Marwan II dan dinasti Umayyah merupakan simbol runtuhnya kekuasaan yang eksklusif dan berbasis etnis, yang terlalu menonjolkan dominasi bangsa Arab dan kurang memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam, termasuk kaum Mawali, non-Arab yang masuk Islam. Sebagai gantinya, dinasti Abbasiyah berdiri dengan mengusung janji keadilan,
inklusivitas, dan legitimasi spiritual karena keturunan mereka berasal dari Abbas bin Abdul Muththalib, paman Nabi Muhammad. Peristiwa ini menandai awal perubahan besar dalam sejarah politik Islam, membuka babak baru yang akan dikenal sebagai zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, filsafat, ekonomi, dan seni berkembang pesat di bawah kekuasaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Dengan kematian Marwan II, lembaran sejarah dinasti Umayyah pun resmi ditutup. Sebuah dinasti yang pernah begitu kuat, melebarkan sayap kekuasaannya dari Andalusia di barat hingga ke perbatasan India di timur, kini runtuh oleh badai pemberontakan yang telah lama terpendam. Kekuasaan yang dibangun dengan tangan besi dan sentralisasi Arab akhirnya tak kuasa bertahan menghadapi gelombang aspirasi dari umat Islam non-Arab yang menuntut keadilan dan kesetaraan. Selama hampir 1 abad, Umayyah telah menjadi simbol kejayaan militer dan ekspansi wilayah Islam. Namun di balik kejayaan itu, benih-benih ketimpangan dan ketidakpuasan terus tumbuh, terutama dari kalangan Mawalih, kaum Muslim non-Arab yang merasa terpinggirkan dalam sistem pemerintahan yang kental dengan aroma nasionalisme Arab. Ketimpangan inilah yang akhirnya menjadi bahan bakar utama gerakan revolusioner yang dikobarkan oleh keluarga Abbasiyah. Setelah kemenangan telak dalam pertempuran Zab, gerakan Abbasiyah tak sekadar menggulingkan kekuasaan, tetapi juga menyapu bersih seluruh garis keturunan Umayyah yang tersisa, agar tak ada peluang bagi kebangkitan kembali. Hanya satu yang berhasil lolos, Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Tapi di pusat dunia Islam, hegemoni Umayyah telah sirna. Dinasti Abbasiyah pun naik menggantikan posisi itu, membawa narasi baru yang menjanjikan keadilan, pembaruan, dan pemerintahan yang lebih mewakili semua umat Islam, tanpa memandang ras dan asal-usul. Berbeda dengan pendahulunya yang berpusat di Damaskus, Abbasiyah mendirikan pusat kekuasaan baru di jantung wilayah Persia. Baghdad, kota yang kelak dikenal sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia Islam. Di bawah Abbasiyah, Baghdad tumbuh menjadi simbol kejayaan intelektual umat Islam, rumah bagi para ulama, filsuf, ilmuwan, dan sastrawan dari berbagai penjuru dunia. Inilah permulaan zaman keemasan Islam, era di mana tinta para ilmuwan lebih dihargai daripada darah para pejuang. Runtuhnya Umayyah bukan sekadar pergantian dinasti, tapi juga pertanda pergeseran arah kekhalifahan Islam. Dari ekspansi militer menuju pembinaan ilmu dan peradaban, dari kekuasaan eksklusif menjadi lebih inklusif, dan dari semangat penaklukan menjadi semangat pembangunan. Salah satu perubahan paling mencolok dari dinasti Abbasiyah dibandingkan pendahulunya adalah sikap inklusif terhadap umat Islam non-Arab. Jika dinasti Umayyah ditandai oleh dominasi bangsa Arab dalam segala lini kekuasaan, maka Abbasiyah hadir membawa paradigma baru. Mawali, kaum Muslim non-Arab, khususnya dari Persia, tidak lagi dipandang sebagai kelas 2. Sebaliknya, mereka mulai diberi ruang yang luas dalam pemerintahan, militer, ilmu pengetahuan, bahkan dalam lingkaran istana. Para cendekiawan, penasihat, jenderal, dan pejabat tinggi dari kalangan Persia mulai memainkan peran besar dalam membentuk arah baru peradaban Islam. Langkah ini bukan hanya strategi politik, tapi juga bentuk pengakuan terhadap kontribusi luar biasa masyarakat non-Arab dalam penyebaran dan perkembangan Islam. Abbasiyah menyadari bahwa kekuatan umat Islam tidak terletak pada kesukuan, tetapi pada kesatuan akidah dan keilmuan. Inilah yang menjadi fondasi berdirinya Baghdad sebagai kota kosmopolitan, tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan pemikiran. Persia, India, Syam, Mesir, hingga wilayah-wilayah Asia Tengah, semua menyumbangkan pemikiran dan talenta terbaik mereka. Inklusivitas ini pula yang menjadikan masa Abbasiyah awal sebagai zaman keemasan Islam. Ketika batas etnis dilebur dalam bingkai tauhid, maka umat Islam tampil sebagai peradaban besar yang disegani di seluruh dunia. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, pusat kekuasaan Islam secara resmi berpindah dari Damaskus ke sebuah kota baru yang kelak akan mengubah wajah dunia, Baghdad. Kota ini dibangun dari awal dengan visi besar, bukan sekadar ibu kota kekhalifahan, tapi sebagai jantung ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban Islam. Dibangun di tepi sungai Tigris,
Lokasi Baghdad dipilih dengan cermat karena strategis, terletak di jalur perdagangan utama antara timur dan barat. Seiring waktu, kota ini menjadi magnet bagi para ulama, filosof, ilmuwan, penerjemah, sastrawan, dan seniman dari berbagai belahan dunia Islam. Rumah Kebijaksanaan, Bait al-Hikmah, sebuah lembaga besar yang didirikan di Baghdad, menjadi pusat penerjemahan karya-karya dari Yunani, Persia, India, dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah lahir generasi cendekiawan Muslim yang menguasai matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Di bawah naungan Abbasiyah, Baghdad tumbuh menjadi kota paling maju di dunia, melebihi kota-kota besar di Eropa saat itu. Perpustakaannya menyimpan ratusan ribu manuskrip langka. Jalan-jalan kota dipenuhi dengan diskusi ilmiah, masjid-masjid yang makmur, serta pasar-pasar yang hidup. Ilmu dan iman tidak dipertentangkan, justru dirangkul bersamaan dalam satu semangat mencari kebenaran. Baghdad bukan hanya menjadi simbol kejayaan Islam, tapi juga menjadi bukti bahwa ketika umat menghargai ilmu, toleransi, dan keadilan, maka mereka akan memimpin dunia. Bukan dengan pedang, tapi dengan pena dan pemikiran. Berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah menandai bukan hanya perubahan nama dinasti, tetapi pergeseran besar dalam arah peradaban Islam. Ketika dinasti Abbasiyah berdiri, mereka tidak hanya menggulingkan kekuasaan lama, mereka membuka babak baru dalam sejarah dunia. Di bawah panji hitam revolusi, dinasti Abbasiyah berjanji menghadirkan keadilan yang lebih merata. Tidak lagi mengutamakan etnis Arab sebagaimana praktik Umayyah, Abbasiyah hadir sebagai kekhalifahan yang lebih terbuka dan inklusif. Kaum Mawali, yaitu Muslim non-Arab, terutama dari Persia dan Asia Tengah, yang sebelumnya dianggap warga kelas 2, kini diberikan tempat dalam pemerintahan. Bahkan, banyak di antara mereka yang menduduki posisi tinggi dalam birokrasi, militer, hingga keilmuan. Namun perubahan paling dramatis justru terjadi dalam hal arah peradaban. Jika Umayyah dikenal dengan ekspansi militer dan penaklukan wilayah, Abbasiyah mengubah arah ke dalam, membangun kekuatan lewat ilmu pengetahuan, budaya, dan administrasi negara yang tertata rapi. Pusat pemerintahan pun dipindah dari Damaskus ke Baghdad, sebuah kota baru yang dibangun dari nol, dengan visi sebagai jantung intelektual dunia Islam. Kota ini tak lama kemudian menjelma menjadi pusat ilmu, budaya, dan perdagangan dunia. Para pemikir dari berbagai penjuru negeri berkumpul di sana, menerjemahkan naskah-naskah dari Yunani, India, Persia, dan Romawi. Lahirnya lembaga seperti Bait al-Hikmah, Rumah Kebijaksanaan, menjadi simbol komitmen Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan. Abbasiyah menjadikan pena sama berharganya dengan pedang. Para khalifah tidak hanya penguasa, tapi juga pelindung ilmu, penggagas dialog, dan sponsor riset. Mereka membuka ruang untuk filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, hingga teologi. Inilah masa ketika dunia Islam menjadi pusat kemajuan global, sementara Eropa masih tertidur dalam abad kegelapan. Lebih dari itu, model pemerintahan Abbasiyah mengadopsi banyak elemen administratif dari tradisi Persia. Sistem perbendaharaan, pencatatan pajak, dan pengelolaan negara dijalankan dengan tertib. Para wazir, perdana menteri, memegang peran penting, dan posisi mereka seringkali diisi oleh para intelektual, bukan jenderal perang. Inilah era ketika ilmu menjadi kekuatan utama peradaban Islam. Ketika bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dunia. Ketika para ulama dan cendekiawan Islam tidak hanya mengajarkan wahyu, tapi juga membahas geometri Euclid, logika Aristoteles, dan kedokteran Galen, semua disaring, disesuaikan, dan diperkaya dalam cahaya tauhid. Abbasiyah tidak sempurna, dan sejarahnya juga penuh intrik serta konflik. Tapi tak bisa disangkal bahwa mereka telah mengangkat Islam ke puncak peradaban dunia. Dari Baghdad, cahaya ilmu memancar ke timur dan barat, menjadi warisan berharga yang memengaruhi sejarah umat manusia hingga hari ini. Dinasti Umayyah akhirnya tumbang bukan semata karena kekuatan militer musuh, tetapi karena rapuhnya fondasi internal mereka sendiri. Ketidakadilan sosial yang terus meluas, kesenjangan etnis yang tajam antara Arab dan non-Arab, serta gaya kepemimpinan yang makin jauh dari nilai-nilai Islam, menjadi akar utama kehancuran mereka.
Meskipun sempat berjaya dalam perluasan wilayah dan stabilitas kekuasaan, dinasti Umayyah justru kehilangan kepercayaan dari sebagian besar umat Islam. Kebijakan diskriminatif terhadap kaum non-Arab, Mawali, terutama bangsa Persia, menimbulkan ketidakpuasan luas. Padahal, ajaran Islam sejatinya menghapus perbedaan suku, ras, dan keturunan dalam kehidupan umat. Di sisi lain, pola kepemimpinan yang menyerupai monarki turun-temurun semakin memperburuk citra kekhalifahan. Banyak khalifah Umayyah hidup dalam kemewahan dan menunjukkan gaya hidup yang dianggap menyimpang dari semangat zuhud dan tanggung jawab kenabian. Rakyat biasa merasakan kesenjangan yang dalam, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Situasi ini diperparah oleh memudarnya semangat keislaman dalam pemerintahan. Bukan lagi keadilan, amanah, dan kesetaraan yang diutamakan, tapi loyalitas politik dan etnisitas. Dinasti ini perlahan-lahan kehilangan legitimasi moral di mata umat. Maka ketika gerakan Abbasiyah muncul dengan seruan mengembalikan kekhalifahan kepada keluarga Nabi dan menjanjikan pemerintahan yang adil bagi semua umat Islam, tanpa memandang asal-usul, banyak pihak yang menyambutnya. Gerakan revolusioner ini tak hanya didorong oleh ambisi politik, tapi juga oleh harapan akan perubahan sosial dan spiritual. Keruntuhan Umayyah adalah pelajaran besar dalam sejarah Islam, bahwa sebuah pemerintahan yang mengabaikan keadilan dan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama, pada akhirnya akan kehilangan kekuatannya dari dalam. Runtuhnya dinasti Umayyah bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan sebuah titik balik besar dalam sejarah dunia Islam. Dinasti Abbasiyah tidak hanya membawa pemimpin baru, tapi juga menawarkan arah baru yang sangat berbeda dari pendahulunya. Dari reruntuhan rezim Umayyah yang dinilai eksklusif dan terpusat pada keistimewaan bangsa Arab, muncul kekuatan baru yang mengklaim mewakili nilai keadilan, kesetaraan, dan legitimasi keluarga Nabi. Gerakan revolusi Abbasiyah lahir dari Khurasan, wilayah timur kekhalifahan, yang saat itu dihuni oleh banyak mawali, kaum muslim non-Arab yang memeluk Islam, tetapi tak mendapatkan perlakuan setara. Dalam sistem Umayyah, mereka tetap dibebani pajak seperti non-muslim dan jarang mendapat akses ke jabatan tinggi. Hal ini menciptakan ketegangan sosial dan ketidakpuasan yang mendalam, khususnya di kalangan masyarakat Persia yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban dan pemerintahan. Di tengah keresahan ini, muncul sosok Abu Muslim al-Khurasani, seorang pemimpin revolusioner yang sangat berpengaruh. Ia membawa bendera hitam dan semangat perubahan, serta mengangkat nama besar keturunan Abbas bin Abdul Muththalib sebagai simbol legitimasi. Gerakannya disambut luas, tidak hanya oleh rakyat biasa, tapi juga oleh para ulama, tokoh-tokoh Syiah, dan mereka yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Pada tahun 750 terjadi pertempuran Zab yang menjadi penentu nasib dinasti Umayyah. Pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan Marwan II, khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Marwan tewas dalam pelarian, dan dengan itu berakhirlah kekuasaan Umayyah yang telah berdiri hampir seabad. Kemenangan ini tidak sekadar politik. Ia adalah awal dari revolusi budaya dan intelektual. Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Baghdad, sebuah kota baru yang dirancang untuk menjadi pusat peradaban dunia. Tidak seperti Damaskus yang kental dengan nuansa militer dan Arabisme. Baghdad dibangun sebagai kota multikultural, tempat di mana ilmu, filsafat, teologi, kedokteran, matematika, dan sastra berkembang pesat. Para khalifah Abbasiyah membuka pintu bagi ilmuwan dari berbagai latar belakang. Orang-orang Persia, Mawalai, bahkan non-muslim yang ahli di bidang tertentu diberi tempat terhormat. Lembaga seperti Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, berdiri dan menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah ilmu pengetahuan Islam tidak hanya berkembang, tapi juga menjadi jembatan penting yang mengantarkan Eropa dari abad kegelapan menuju era pencerahan. Abbasiyah juga menampilkan model kekhalifahan yang lebih rasional dan administratif. Mereka mengembangkan sistem keuangan negara, reformasi birokrasi, dan pendekatan hukum yang lebih sistematis. Para cendekiawan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan tokoh-tokoh filsafat seperti Al-Kindi dan Al-Farabi hidup dan berkarya di masa ini. Namun, sebagaimana sejarah selalu berputar,
kejayaan Abbasiyah pun perlahan memudar. Ketegangan internal, perebutan kekuasaan antar faksi istana, pemberontakan daerah, dan invasi asing melemahkan stabilitas mereka. Hingga pada akhirnya Baghdad jatuh ke tangan pasukan Mongol pada 1258 M. Peristiwa tragis yang menandai akhir kejayaan Abbasiyah di pusat kekhalifahan. Meski begitu, warisan Abbasiyah tetap hidup hingga hari ini. Mereka meninggalkan jejak besar dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya Islam, dan peradaban dunia. Abbasiyah telah membuktikan bahwa kejayaan Islam tidak hanya bisa dibangun dengan pedang, tapi juga dengan pena, ilmu, keadilan, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.